Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini untuk menambah ilmu dan iman kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga setiap kita belajar, setiap waktu yang berlalu membuat kita semakin merendah, bukan semakin sombong. Sekali lagi, membuat kita semakin merendah dan bukan membuat kita semakin merasa tinggi, karena itu tanda ilmu kita nggak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi ini tanpa hak. Aku akan palingkan mereka dari ayat-ayatku. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat seluruh ayat, mereka nggak akan beriman. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan yang benar, mereka nggak akan menempuh jalan itu. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan yang sesat, jalan kezaliman, jalan kesombongan, jalan yang menyimpang, yattakhidhuhu sabila, mereka akan pilih jalan tersebut sebagai jalan kehidupan mereka. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Itu karena mereka mendustakan ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai terhadap hal tersebut. Hadirin Allah sudah pastikan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi tanpa hak. Jadi orang-orang yang sombong gak akan Allah kasih hidayah. Walaupun rajin ngaji, walaupun ikut kajian, walaupun rutin setiap hari menyimak, karena Allah yang sudah mengatakan wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat seluruh ayat-ayat Allah, mereka nggak akan beriman. Seluruh ayat-ayat Allah mereka lihat, mereka nggak akan beriman. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan kalau mereka melihat jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan hidayah, mereka nggak akan tempuh jalan tersebut, karena mereka sombong. Dan sombong adalah sikap menolak kebenaran, meremehkan manusia, tinggi hati, arogan, merasa pintar, merasa hebat, nggak mau merendah. Orang-orang kayak gitu nggak akan dapat hidayah. Mungkin dapat maklumat, mungkin dapat wawasan, mungkin dapat knowledge, mungkin dapat data, mungkin dapat pengetahuan, tapi dapat hidayah enggak. Dapat perubahan enggak dapat. Berjalan di atas jalan yang lurus enggak. Maka mari kita renungkan diri kita, apakah kita termasuk mereka. Tadi yang Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq.
maka minta pertolongan kepada Allah dan minta hidayah dan minta ketawaduan. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan bertanya. Dahulu saya lupa mensyukuri nikmat yang Allah beri, bahkan sombong dan berbangga diri terhadap nikmat tersebut. Hingga Allah cabut nikmat tersebut dalam diri saya. Nikmat tersebut seperti kemudahan dalam menghafal, memahami, ingatan yang kuat, dan semisalnya. Sekarang saya sulit sekali menghafal, bahkan sangat mudah lupa, dan saya sudah mengalami ini selama 1 tahun. Sejak saat itu saya berusaha beristighfar dan memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang telah saya lakukan selama ini. Dan atas izin Allah saya semakin mengerti betapa berharganya nikmat yang Allah berikan dan betapa pentingnya bersyukur. Tapi saya bingung harus bagaimana dalam menyikapi hal ini. Di satu sisi saya yakin ada hikmah di balik semua ini. Di sisi lain saya tetap ingin belajar dan menghafal. Tapi semua semakin sulit dan semangat saya cepat sekali surut. Karena sebanyak apapun maklumat yang dibaca dan didapat, cepat sekali lupanya. Mohon nasihatnya Ustaz, kira-kira apa yang harus saya lakukan agar tetap semangat belajar dan bagaimana cara mensyukuri nikmat yang dulu pernah ada lalu hilang tersebut. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang muliakan, alhamdulillah. Ini menunjukkan secara gamblang ya, kelebihan dalam diri kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah ingin cabut, kita nggak bisa cegah, hadirin. Nggak bisa cegah. Allah mau ambil daya ingat kita dengan mudah. Kun fayakun. Terjadi maka terjadi. Mau kita punya uang sebanyak apapun, mau kita kuat, mau kita workout setiap hari, mau kita berotot, mau kita jago bela diri, kita mungkin bisa mempertahankan tas kita atau handphone kita diambil orang. Tapi kalau daya ingat kita diambil Allah, siapa yang bisa jaga? Kemampuan nalar, lalu al-malakah fikriyah atau malakah fikiyah, kemampuan berpikir, itu tuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman itu nikmat. Makanya dijelaskan sebagian para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala bahwa salah satu nikmat terbesar adalah punya pemahaman yang baik, yang tajam, yang benar. Itu mahal. Dan jarang diantara kita bersyukur ketika diberikan pemahaman. Jarang diantara kita bersyukur ketika diberikan daya ingat yang kuat. Jarang diantara kita yang bersyukur ketika diberikan kecerdasan. Dan sebaliknya, alih-alih bersyukur, kita lebih mudah menyombongkan diri dan berpikir itu karena kehebatan kita. Karena itu clear gitu loh. Artinya kemampuan menghafal yang kuat atau kecerdasan atau kejeniusan itu secara umum itu kan modal yang kita dapatkan dari Allah dari lahir, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi seakan-akan udah menyatu pada diri kita, dan seakan-akan itu kita gitu, kan udah nyatu. Nggak berjuang dulu terus dapat daya ingat yang kuat. Benar, daya ingat bisa diasah, tapi modal daya ingat yang kuat. Dan secara umum kan kita nggak, secara umum ya, emang kita ngasah dengan baik. Kita kan bukan sebagian penuntut ilmu seperti channel kita yang kalau menghafal itu mengulang sampai 100 kali. Siapa yang tadi kalau menghafal mengulang 100 kali atau mengulang 200 kali? Jadi secara umum kita itu punya hafalan kuat itu nggak diasah, emang dapat aja. Dan akhirnya nggak bersyukur. Dan ketika nggak bersyukur, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tetap diberikan istidraj, hanya untuk membuat dosa kita semakin banyak.
Jadi ini salah satu contoh buat kita semua, sadarlah bahwa daya ingat, kecerdasan, kemampuan memahami itu anugerah besar dari Allah, dan itu lebih mahal daripada harta. Gitu. Ya, nanya simpel lah ke diri kita. Kita nggak dikasih uang nih detik ini, harus berjuang sendiri. Untuk dapat 1 rupiah harus berjuang sendiri. Tapi kita dikasih kecerdasan dan dikasih daya ingat yang kuat. Lalu opsi yang kedua, kita dikasih 1 triliun, lalu tapi kita dikasih kepikunan, kita pilih mana? Udah clear lah. Apa arti 1 T kalau kita pikun? Gak ada artinya sama sekali. 1 T gak ada artinya kalau kita pikun. Dan 1 T itu dengan mudah diambil alih orang lain kalau kita pikun. Jadi pertanyaannya, siapa di antara kita yang mensyukuri nikmat hak daya ingat? Siapa di antara kita sepekan ini bersyukur secara khusus, ya Allah terima kasih sudah, ya Allah jazakallahu khairan, apa ya Allah terima kasih, dan ya Allah alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat, telah memberikan aku daya ingat. Kalau kita boleh jujur, berapa di antara kita mengucapkan itu? Enggak. Justru kita lebih fasih bersyukur terhadap hal-hal yang urgensinya di bawah daya ingat. Itu manusia dzuluman jahula, bodohnya luar biasa. Hal-hal yang kalaupun bersyukur mayoritas nggak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah yang berfirman surat Sabah 13, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Dari yang bisa bersyukur itu seringkali bersyukurnya itu nggak tajam gitu loh. Hal kecil disyukuri, hal besar lupa. Hal yang nggak terlalu penting disyukuri. Itu tadi. Kalau kita dapat supercar hari ini yang harganya 15 M misalnya, kira-kira kita lupa bersyukur nggak? Secara umum gampang bersyukur, lebih mudah. Pertanyaan, emang kita butuh supercar di Jakarta gitu untuk aktivitas kita sehari-hari, kebutuhan ya? Atau kalau di Jakarta aja kurang dibutuhkan, apalagi kalau kita berada di daerah yang masih alami gitu, itu batu-batu semua. Kira-kira sport car itu jadinya apa kalau melewat jalan-jalan seperti itu? Tapi itu lebih mudah kita syukuri quote and quote dibanding daya ingat. Daya ingat kita butuh setiap saat. Tapi siapa dari kita yang mensyukuri? Kalau ada laki-laki atau ada perempuan gitu loh, tampan, cantik, luar biasa gitu, tubuhnya oke, segala macam oke, masalahnya dia nggak punya daya ingat, kira-kira masih mau menikahi orang seperti itu? Tanya wanita, mau nikah dengan laki-laki seperti itu? Nggak punya daya ingat, pikun udah selesai. Hadirin Allah muliakan, ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat mahal. Kalau kita bekerja di perusahaan terbaik dengan salary terbaik, terus kita kehilangan daya ingat, perusahaan masih mau hire kita? Enggak. Walaupun perusahaan keluarga diganti sama anggota keluarga kita yang lain. Ini nikmat luar biasa hadirin sekalian. Jadi bayangkan ya, artinya masihkah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat masalah? Kemampuan bersyukur kita sangat minim. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku akan tambah, dan kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Gitu. Lalu ketika kita kena musibah segala macam, langsung salah saya apa ya Allah? Ya banyak salahnya. Dan sebuah kesalahan Anda nggak ngerti kesalahan Anda. Terus kita marah sama Allah, percuma aku sholat, aku masih dikasih ini. Kok percuma sholat itu loh? Emang Anda udah bersyukur? Itu hal yang perlu kita camkan. Maka startlah dari sekarang gitu. Sebagai contoh simpel ya, misalnya kita dikasih daya ingat yang 80%, terus Allah turunkan jadi 30%. Sikap yang efektif itu apa sih hadirin? Sikap yang efektif, syukur yang 30%.
syukur yang 30%, bukan meratapi dan komplain yang 50% yang hilang. Anda dapat 80%, Anda gagal bersyukur, Allah turunin jadi 30%. Ya udah, 30% itu syukuri dulu. Kebiasaan manusia bukannya mensyukuri 30%, malah meratapi 50%. Ya tambah, nggak ada, dikurangin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak uang kan. Anda gagal dapat tender atau Anda nggak dapat project, income yang Anda dapatkan hari ini ya syukuri dulu, bukan ngeratapin yang Anda gagal itu. Jadi kita dapat income misalnya dapat income 10 miliar nggak bersyukur, lalu Allah turunin jadi 1 M nggak bersyukur, nanti Allah turunin 500 juta nggak bersyukur, nanti Allah turunin 100 juta nggak bersyukur lagi, nanti Allah turun 50 juta nggak bersyukur, nanti Allah turun 10 juta nggak bersyukur, nanti Allah turunin 5 juta nggak bersyukur lagi. Ya pantasan aja hidupnya sengsara. Orang sampai di level dapat 2 juta aja nggak bisa disyukuri. Ya kalau Anda nggak bisa bersyukur 2 juta, ya nggak mungkin Anda bisa bersyukur 50 miliar, mustahil. Anda nggak ngerti 1 tambah 1, gimana bisa ngerjain 4 kubik tambah 3 kuadrat? Makanya itu bukan hiperbola. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Tapi maunya semuanya gitu kita. Maka rubah diri kita dan jadilah orang yang berbeda. Dan makanya kan kita udah berkali-kali bilang bahwa salah satu ciri keberhasilan kajian kita kalau kita menjadi hamba yang bersyukur kita. Kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin ini, kalau Riyadhus Shalihin bisa melahirkan, atau bukan, kajian Riyadhus Shalihin ini bisa melahirkan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, lalu pandai bersyukur kepada manusia. Itu poinnya. Kalau cuma sekedar datang ngerti segala macam, belum bisa nggak bersyukur. Makanya itu kenapa kita tekankan kalau nanya doakan tuh ulama, karena itu inti, itu salah satu inti dari keberhasilan kajian kita. Ini masa bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia, bersyukur sama orang-orang yang kasih ilmu sama kita. Karena nggak ada opsi lain. Kalau kita nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Dan itulah manusia. Kita seringkali hanya berpikir mendapatkan, nggak berpikir konsekuensi dari mendapatkan itu. Dan di antara konsekuensi besar adalah bersyukur. Kan demikian. Dan secara umum sama, kayak misalnya uang, masalah materi ya. Kan pertanyaan, gimana saya mendapatkan 1 miliar? Atau bahasa simpel, gimana saya mendapatkan 1 miliar pertama saya? Tapi siapa yang berpikir, bagaimana saya mensyukuri 1 miliar tersebut? Kita berpikir, bagaimana saya menikahi si A? Tapi pernahkah kita berpikir, kalau saya dapat A, bagaimana saya mensyukuri tersebut? Saya ingin bisnis saya luas. Oke. Siapa yang berpikir, kalau bisnis saya luas, bagaimana cara mensyukurinya? Saya ingin punya anak. Ya, mayoritas orang pengen punya anak. Tapi pertanyaan, kalau Allah kasih anak, gimana saya mensyukuri anak tersebut? Termasuk dunia ilmu. Saya pengen ngaji ke ini, saya pengen ikut ini. Oke, kalau Anda dapat itu, gimana Anda bersyukurnya? Selalu demikian. Anda dikasih akses nih, atau Anda bisa ikut kajian, Anda bisa ini. Gimana Anda bersyukur? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Jadi hadirin Allah muliakan, mulailah dengan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur yang ada, dan bukan ratapi yang hilang. Karena itulah manusia, ya tabiat manusia begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sukanya meratap. Makanya kan Allah mengatakan
mengatakan idza massahu syarru jazua dalam surat Ma'arij ayat 20. Surat Ma'arij ayat 20. Manusia itu kalau ditimpa yang nggak enak, komplain, keluh kesah. Itu tadi kita dapat 1 M terus diturunin sama Allah jadi 100 juta yang ada di pikiran kita secara berkeluh kesah terhadap 900 jutanya, bukan mensyukur yang 100 juta yang masih ada. Nah itu manusia. Kita dikasih daya ingat lalu dikurangin, yang ada kita komplain yang hilang, bukan mensyukur yang masih ada. Semua demikian, termasuk ilmu. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, para jamaah dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, saya ikut kajian Radio Sunnah sejak awal. Ada beberapa kajian yang bolong, namun jika tidak ada halangan, saya usahakan ikut live secara rutin dan mencatat. Namun saya merasa dampak ilmu untuk membuat saya jadi hamba yang bertakwa sangat sedikit progresnya. Saya sangat sedih karena PR saya banyak sekali terkait ilmu yang belum diamalkan. Ikut satu kajian saja belum tentu bisa langsung saya amalkan, sedangkan saya ikut kajian dari awal. Ustadz, apakah harus sampai jungkir balik banget agar ilmu itu bisa berdampak ke kita? Apakah bisa diberikan sosok real di zaman saat ini, seorang penuntut ilmu yang baik dan bertakwa, dan sampai seberapa jungkir baliknya hingga ilmu bisa berdampak ke diri seseorang dan mengubahnya menjadi hamba yang bertakwa? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah yang quote and quote ya, yang mengatakan kita tuh quote and quote diminta jungkir balik, itu pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir Allah mengatakan, ayat ke-69 ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang dengan totalitas di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk. Barang siapa yang berjihad, dan ayat ini dijelaskan sebagian para ulama tafsir seperti Al-Qurtubi, ini maknanya bukan jihad perang, tapi bersungguh-sungguh totalitas. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dan habis-habisan, maka kami akan berikan petunjuk. Jadi itu yang mengatakan. Terus yang kedua, coba kita lihat praktek para ulama. Banyak ulama mengkaji Riyadhus Shalihin itu setiap sholat fardu. Hadir. Setiap sholat fardu baca 1 hadis. Setiap sholat fardu baca 1 hadis. Gitu. Atau kalau nggak 5 sholat fardu, 3 kali sholat fardu misalnya. Dan itu di banyak tempat. Jadi dosis kita kalau cuman sehari sekali, dan itu pun kan nggak sampai setengah jam, dan secara umum hanya bahas 1 hadis secara umum, maka masih sesuai dengan dosis yang diterapkan para ulama. Kenapa para ulama bisa mengkaji kitab ini atau membacakan kitab ini lebih dari 1 kali dalam sehari? Karena kitab ini salah satu keunikan dan kelebihannya, ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, daily activity. Dan setiap bab itu sangat berhubungan gitu loh. Dan bisa diperjuangkan di hari yang sama. Bab ikhlas, bab sabar misalnya, bab birrul walidain. Itu kan bisa dilakukan dalam 1 hari yang sama. Misalnya salah satu pelajaran adalah setia dengan orang tua, setia dengan pasangan, setia dengan orang tua, setia dengan pasangan, setia dengan guru misalnya. Itu kan bisa dilakukan dalam 1 hari yang sama. Bukan
hari ini aku mau setia sama orang tua ya, jadi ya wajar kalau aku berkhianat sama istriku dulu hari ini, besok saya mau setia sama istri. Kan bukan begitu logikanya. Itulah apa kenikmatan buku ini, bisa langsung diamalkan. Dan bukan bisa langsung diamalkan, memang dibutuhkan, hadirin. Jadi kalau kita nggak belajar, berarti kita nggak bisa ngadepin masalah hari itu dengan benar, gitu aja. Misalnya contoh, aku hold dulu ya di bab sabar ya, karena bab ikhlas belum diamalkan. Ya udah coba. Artinya adalah hari ini Anda babak belur ketika dapat masalah, karena Anda nggak belajar bab sabar. Hari ini Anda akan ditabrak sana sini dan Anda akan galau karena Anda nggak bab sabar. Sebaliknya, nggak, kok mau belajar bab sabar dulu, bab ikhlas nanti aja, Anda akan sengsara hari ini. Karena secara umum itu nih, bab ini nanti dulu deh, bab yang beberapa waktu yang lalu belum aku amalkan, jadi 2 bab terakhirnya aku skip. Ngerti arti skip? Arti skip berarti Anda mengkhianati orang tua Anda, karena ini bab tentang birrul walidain, setia dengan orang tua, saya pada titik sahabat-sahabat orang tua. Jadi kalau Anda mau skip itu artinya Anda mau durhaka sama orang tua Anda, kan bukan begitu. Jadi secara umum bab yang diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin itu memang yang kita bukan hanya kita temui, kita butuhkan setiap hari, hadir, setiap hari. Itu alasan kenapa buku ini dipilih oleh banyak ulama dari mazhab manapun. Jadi walaupun nggak satu mazhab fikih dengan Imam Nawawi misalnya, dan dipelajari bukan sebulan sekali, bukan 2 bulan sekali. Banyak yang, ada juga yang mempelajari 1 bulan sekali, dan itu bagus daripada nggak sama sekali. Tapi banyak tempat setiap hari dibacakan. Belum lagi kalau kita, itu kalau bicara tentang buku ya, belum lagi kalau kita bicara tentang majelis ilmu secara umum. Artinya mengikuti kajian apapun bukunya, kita mengikuti kajian setiap hari dalam waktu yang cukup singkat, nggak sampai 30 menit, nggak sampai setengah jam, khususnya di waktu pagi. Burika li ummati fi bukuri, umatku diberkahi di waktu pagi. Dan waktu pagi itu awal. Sebagian ulama mengkiaskan kalau ibarat onta, ini kepala ontanya. Kalau Anda bisa pegang waktu pagi, Anda akan bisa mengendalikan dengan taufik Allah hari tersebut. Maka itu adalah kebutuhan dari angle yang berbeda lagi. Karena kita butuh keberkahan, kita butuh start yang baik, kita butuh menaikkan iman, dan duduk di majelis ilmu di waktu pagi itu menaikkan iman. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi nggak ada cara kecuali terus istiqomah, dan yang kurang segera istighfar, segera taubat, terus perbaiki. Adapun berhenti, seringkali itu adalah permainan syaitan. Seringkali ada permainan syaitan. Allah berfirman kan, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Sabar itu tergantung ilmu kita, hadirin. Jadi idealnya kalau kita punya masalah setiap hari, ilmu kita pun juga setiap hari. Karena kita harus hadapi masalah-masalah tersebut dengan kesabaran. Dan kesabaran tentang ilmu. Kesabaran itu bukan tentang fisik. Kesabaran bukan tentang logika. Kesabaran itu bukan dengan kecerdasan semata. Kesabaran bukan tentang fisik yang tampan atau yang cantik. Kesabaran itu bukan kaya atau miskin. Sabar itu tentang ilmu nafi. Itu sabar. Ini bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Berbagi pangan dibalas hidangan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah Ta'ala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kerabat atau saudara terdekat kita ada yang membutuhkan pangan? Sahabat,
Jadikan ini kesempatan kita untuk meraih ridhonya dan mendapatkan balasan surga. Kita insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain.